Tahun 1950, di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo yang mulai bangkit dari luka perang, seorang pria asing bernama James Rigg melangkah menuju sebuah dojo tradisional. James adalah seorang wing commander dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Ia datang dengan tujuan yang jelas, mencari seorang pria yang dulu pernah menjadi musuh sekaligus bayang-bayang dalam hidupnya, yaitu Jenderal Ito. Namun sesampainya di sana, James tidak menemukan keberadaan sang jenderal. Yang menyambutnya justru putra Ito, seorang pria muda bernama Oda. Kehadiran James membuat suasana dojo yang tadinya tenang seketika berubah penuh ketegangan. Oda yang sejak awal memandangnya dengan curiga, berusaha mencari tahu siapa orang asing itu dan apa tujuannya datang mencari ayahnya. Oda kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk menyerang James. Melihat semua murid-muridnya bisa dikalahkan dengan mudah, Oda segera memerintahkan mereka untuk berhenti. Dan tepat pada saat itu, adegan memperlihatkan kejadian di masa lalu. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1942, di tengah puncak Perang Dunia II, wilayah Filipina sedang diduduki oleh Jepang. Pasukan Jepang mengeksploitasi sumber daya alam negeri itu sekaligus memperkuat pertahanan mereka. Di sisi lain, pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan Inggris berusaha keras merebut kembali Filipina. Pertempuran besar di Bataan menjadi salah satu titik paling menentukan. Dari sinilah kisah penderitaan para tawanan perang pun dimulai. Kita kemudian diperlihatkan James Rigg di masa mudanya. Ia saat itu memimpin skuadron udara Inggris. Namun pesawat yang ia tumpangi ditembak jatuh di langit Filipina. James selamat dengan luka-luka, tetapi kopilotnya tewas di tempat. Pagi harinya, James berusaha bersembunyi di hutan, bergerilya menghindari patroli Jepang. Ia bahkan sempat membunuh beberapa prajurit dengan pisau dan jebakan peledak. Akan tetapi, perlawanan tunggal itu tidak berlangsung lama. Pasukan Jepang berhasil mengepungnya dari berbagai arah, sehingga James terpaksa menyerah dan akhirnya ditangkap. James kemudian digiring ke sebuah kamp tawanan perang Jepang. Di sana ia melihat banyak tentara Amerika dan Inggris yang juga ditawan. Kamp itu dipimpin oleh sosok kejam dan keras, yaitu Jenderal Ito, perwira tinggi Jepang yang terkenal kejam sekaligus punya disiplin militer yang sangat tinggi. Salah satu bawahannya yang paling loyal adalah Kapten Edo, seorang komandan lapangan yang sering mengeksekusi perintah dengan tangan besi. Awalnya, James hampir saja dieksekusi di hutan atas perintah Ito. Namun dengan keterampilan bela dirinya, ia justru berhasil melawan balik dan menghabisi 3 agojo Jepang yang ditugaskan untuk menghabisinya. Sayangnya, upayanya untuk kabur tidak berhasil. Ia terperangkap jaring pasukan Jepang, lalu digiring kembali ke dalam kamp. Di hadapan Jenderal Ito, James pun kemudian diperiksa. Dari saku James, Ito menemukan kalung dan lencana kehormatan Angkatan Udara Inggris. Ito yang sebelumnya kehilangan anak buah kesayangannya yaitu Kopral Hirano menjadi semakin murka karena Hirano tewas dihabisi pasukan Inggris. Namun alih-alih langsung mengeksekusi James, Ito justru memutuskan untuk mempertahankannya hidup-hidup.
Alasannya sederhana, di mana Ito ingin menguji secara langsung kemampuan tempur prajurit Inggris ini dengan cara menduelkannya melawan pasukan terbaik Jepang. Malam harinya, James ditempatkan di barak tahanan bersama tawanan lain. Disinilah kita diperkenalkan pada beberapa tokoh penting. Pertama adalah Randall, seorang tentara Amerika yang dijuluki si jenggot karena penampilannya yang berantakan. Kedua adalah Gabriel, seorang sersan kelas 1 dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang masih muda tetapi tegas. Dan yang paling penting ada juga Kapten Collins, perwira senior dari Amerika yang menjadi tokoh paling dihormati di antara para tawanan. Dari mereka, James mengetahui bagaimana kondisi para tahanan. Setiap hari mereka dipaksa melakukan kerja paksa, termasuk membangun tembok pembatas camp. Collins juga menjelaskan bahwa hampir mustahil ada yang bisa keluar dari camp hidup-hidup. Keesokan paginya, sesuai janji jenderal itu, James dipaksa untuk masuk ke arena duel. Ia dipertemukan dengan petarung terbaik Jepang, seorang prajurit brutal yang dijuluki Johnny. Sebelum melawan James, Johnny terlebih dahulu menghabisi 3 tahanan lain tanpa ampun. Setelah itu giliran James untuk bertarung. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi James mampu bertahan berkat latar belakangnya yang unik. Ternyata sebelum perang, ia pernah belajar berbagai teknik bela diri di Hong Kong, Thailand, bahkan Jepang sendiri. Hal itulah yang membuat gaya bertarungnya lebih unggul. Saat ia ragu untuk menghabisi lawan, Ito berteriak menyuruhnya untuk bertarung sampai mati. Akhirnya, James menuruti perintah itu dan memukuli Johnny hingga tewas. Kemenangan ini mengejutkan banyak pihak. Collins mulai melihat potensi besar dalam diri James, sementara Endo justru menuntut Ito segera mengeksekusinya. Tapi entah mengapa, Ito terus saja menolak. Ia masih penasaran dengan teknik terlarang yang digunakan oleh James. Beberapa hari kemudian, James dikenalkan dengan Teresa, seorang wanita sipil Filipina yang dipaksa menjadi tenaga medis untuk tentara Jepang. Teresa direnggut dari keluarganya dan telah 3 bulan bekerja di camp. Dialah yang merawat James setelah duel sengit melawan Johnny. Teresa kagum sekaligus heran karena biasanya tidak ada tawanan yang mendapat kesempatan dirawat di tenda medis Jepang. Dari percakapan dengan itu, terungkap bahwa sang jenderal semakin tertarik dengan kemampuan James, terutama karena gerakan bertarungnya mirip dengan teknik terlarang dalam budaya bela diri Jepang. Ito yakin bahwa James pasti pernah belajar teknik itu dari seorang guru Jepang di masa lalu. Hari demi hari berlalu, James terus dipaksa untuk bertarung. Suatu waktu, ia bahkan melawan 3 tentara sekaligus.
Menariknya, James tidak membunuh mereka meski sempat berkesempatan. Baginya, mereka hanyalah prajurit biasa yang menjalankan perintah atasan sama seperti dirinya. Namun, belas kasihan itu berbuah tragis, di mana ketiga tentara tersebut dieksekusi mati karena dianggap mempermalukan kehormatan militer Jepang. Di balik semua penderitaan itu, James mulai menyusun rencana kabur. Ia mengusulkan pada Collins dan Gabriel bahwa yang mereka butuhkan hanyalah sebuah radio untuk menghubungi pasukan sekutu di lepas pantai. Targetnya adalah radio yang ada di menara penjaga. Suatu malam, dengan memanfaatkan keributan yang diciptakan para tawanan lain, James berhasil menyelinap ke menara dan mencuri perangkat radio. Saat hampir ketahuan, ia justru dipergoki oleh Teresa. Beruntung, Teresa memilih bekerja sama dengan syarat ia juga harus ikut serta jika James berencana melarikan diri. Radio pun berhasil disembunyikan di tumpukan karung bekas, dan sejak itu James semakin mantap memimpin rencana pelarian berbahaya ini. Keesokan harinya, jenderal itu memerintahkan semua hukuman brutal untuk James. Ia diikat di tengah arena, lalu anak buah itu satu persatu dipanggil untuk memukulinya dengan tongkat kayu setiap kali lonceng dibunyikan. Seluruh tawanan menyaksikan adegan itu dengan ngeri. Tubuh James dipukuli bertubi-tubi, tetapi meski babak belur, ia tetap berdiri tegak. Raut wajah itu terlihat semakin heran. Bagaimana mungkin prajurit Inggris ini masih sanggup bertahan? Hingga akhirnya, ketika kesempatan muncul, James membalikan keadaan dan berhasil melawan balik para Agojo yang menyiksanya. Ia mengalahkan mereka bertiga di depan mata Ito. Kejadian ini membuat Ito murka. Dalam kemarahannya, ia melampiaskan amarah dengan menembak beberapa tawanan yang tidak bersalah. Setelah duel itu, James kembali dirawat di tenda medis oleh Teresa. Wanita itu bingung karena tidak pernah ada tawanan yang diberi perawatan seistimewa ini. Ia lalu menceritakan kisahnya, bagaimana ia dipisahkan dari keluarganya oleh Ito dan dipaksa menjadi tenaga medis selama berbulan-bulan. James mulai merasa iba dan mereka berdua menjalin kepercayaan. James pun bertanya pada Ito mengapa ia diperlakukan dengan begitu berbeda, disiksa tetapi tidak pernah benar-benar dieksekusi. Ito menjawab bahwa dirinya penasaran karena James menggunakan teknik bertarung terlarang yang hanya dikenal dalam aliran bela diri Jepang. Itu sebabnya ia ingin terus menguji sampai batas kemampuan James. James dengan dingin membalas jika Ito terus memaksanya untuk bertarung, pada akhirnya ia akan kehabisan prajurit sendiri. Beberapa malam kemudian, James mengajak Gabriel untuk menyelinap keluar camp. Mereka menuju ke pesisir laut untuk memastikan sesuatu. Ternyata benar, James menemukan bangkai pesawat Glider tersembunyi di balik semak-semak. Ia menjelaskan bahwa pesawat Glider bisa ditarik oleh pesawat penyelamat sehingga memberi peluang mereka untuk kabur. James juga berhasil menangkap sinyal radio dengan bahasa Navajo, yaitu bahasa sandi pasukan asli Indian Amerika yang digunakan oleh militer AS. Hal ini menjadi bukti bahwa pasukan sekutu memang berada tidak jauh dari wilayah itu. Gabriel mulai percaya meskipun rencana
rencana tersebut sangat beresiko. Keesokan paginya, situasi di camp pun memanas. Salah satu prajurit Jepang ditemukan tewas dan Jenderal Ito langsung mengumpulkan seluruh tawanan. Ia menuduh ada yang berkhianat. Kapten Collins dijadikan tersangka utama dan disiksa habis-habisan agar mengaku. Melihat rekannya hampir mati, James akhirnya mengaku bahwa dialah pelaku penyusupan semalam. Dengan sombong, Ito menuntut James untuk memperlihatkan teknik terlarang yang ia kuasai atau para tawanan akan dieksekusi. Namun James tetap menolak dan akibatnya beberapa tawanan pun ditembak mati di tempat. Sebagai bentuk hukuman tambahan, Collins dipaksa bertarung melawan 3 tentara Jepang sekaligus. Malam harinya, James dan Gabriel kembali menyelinap ke bukit dekat pantai. Dengan menggunakan radio, mereka mengirimkan sinyal lokasi menggunakan kode sandi. Upaya itu berhasil, di mana keesokan paginya, pasukan Amerika melancarkan bombardir besar-besaran ke kamp Jepang. Ledakan demi ledakan menghancurkan pos penjaga, dan pasukan Jepang pun akhirnya kewalahan. Dalam kekacauan itu, Teresa berlari menuju para tawanan untuk membantu mereka lolos. James mengajaknya ikut untuk melarikan diri. Pertempuran sengit pun pecah di dalam camp. Tulungan niyo kami! Gabriel bertarung habis-habisan melawan Kapten Endo. Duel itu berlangsung brutal, hingga akhirnya Gabriel berhasil mengalahkan komandan kejam tersebut. Di sisi lain, Collins yang masih memiliki dendam pribadi melanjutkan pertempuran, menuntaskan balasannya terhadap pasukan Jepang. Sementara itu, James memasuki tenda Jenderal Ito. Pertemuan yang sudah lama ditunggu pun akhirnya terjadi. Ito mengajak James untuk duel 1 lawan 1 dengan katana, yaitu pedang tradisional Jepang. Pertarungan berlangsung intens, penuh emosi dan juga gengsi. James berhasil menjatuhkan Ito, namun sebelum menghabisinya, Gabriel datang dan menarik James untuk kabur. Melihat James sengaja tidak menghabisinya, Ito yang terluka justru membiarkan mereka untuk pergi, seakan memberikan penghormatan terakhir. Dengan menyalakan suar, James dan kawan-kawannya berhasil memberi tanda pada pesawat penyelamat. Pesawat Glider yang sebelumnya ditemukan disiapkan, lalu ditarik oleh pesawat Amerika hingga terbang menjauh dari kamp neraka itu. Para tawanan akhirnya berhasil selamat. We'll be back. Beberapa tahun setelah perang usai, tepatnya di Tokyo tahun 1950, James Riggs yang kini tampak lebih matang kembali hadir dalam kehidupan yang pernah menjadi bagian kelam dari masa lalunya.
Dengan langkah tenang, ia memasuki sebuah dojo tradisional Jepang yang dipenuhi suara murid-murid berlatih seni bela diri. Dojo itu dipimpin oleh seorang pria muda bernama Oda Ito, putra dari Jenderal Ito. Kehadiran James seketika menarik perhatian. Oda menghentikan latihannya, lalu memandang pria asing itu dengan penuh kewaspadaan. Ada tanda tanya besar dalam benaknya, siapa sebenarnya orang ini dan apa tujuan kedatangannya. Namun saat memperhatikan sikap James yang tegap dan tatapannya yang tenang, Oda teringat pada kisah lama yang pernah diceritakan oleh sang ayah. Jenderal Ito dahulu sering berbicara tentang seorang tawanan barat yang berbeda dari yang lain, seorang prajurit Inggris yang dianggap sebagai petarung terkuat yang pernah ia temui. Sang ayah bahkan pernah berpesan, jika suatu hari pria itu muncul kembali, maka ia adalah sosok yang layak untuk dihormati. Keyakinan Oda semakin kuat ketika James memperlihatkan sebuah teknik bela diri yang pernah menjadi obsesi Jenderal Ito. Gerakan itu mengalir sempurna, penuh tenaga, dan mencerminkan disiplin bertahun-tahun. Seketika, Oda menyadari bahwa pria di hadapannya adalah orang yang selalu hadir dalam cerita sang ayah. Dengan penuh hormat, Oda lalu mengambil sebuah benda berharga yang selama ini ia simpan, yaitu lencana kehormatan Angkatan Udara Kerajaan Inggris milik James yang dulunya dirampas oleh Jenderal Ito di masa perang. Oda menyerahkannya kembali sambil menyampaikan bahwa ayahnya telah meninggal 3 bulan yang lalu. Namun sebelum wafat, ia sering menyebut tentang seorang petarung asing yang tak terkalahkan. Kini Oda tahu dengan pasti bahwa orang itu adalah James Frigg. James menerima kembali lencana tersebut dengan perasaan yang bercampur antara haru dan lega. Ada penghormatan yang tulus di antara keduanya tanpa perlu ada kata yang panjang.